Baik, flowchart kita itu kita awal dari yang nomor satu, yaitu beberapa customer membuat orderan. Jadi tadi udah ditampilkan di slide kedua, ada panggil pelestari, berarti user melakukan orderan. Dalam hal ini adalah beberapa customer membuat orderan. Nah, orderan-orderan customer tersebut itu um, masuk ke sistem kita, jadi order akan ditampung oleh sistem. Ya, kemudian setelah orderan akan ditampung oleh sistem, itu orderan tersebut akan di-blast ke pelestari, ya, akan di-blast ke pelestari. Dan sebagai catatan di sini, pelestari yang akan dikirimkan itu adalah pelestari terdekat dari user, ya. Kalau misalnya ada bapak dan ibu sekalian di sini mau mencoba mungkin mempromosikan Octopus ke tetangganya, kemudian langsung melakukan orderan on the spot, bisa jadi orderannya tidak langsung masuk karena di sini kita balik ke langkah yang pertama, yaitu beberapa customer membuat orderan. Jadi biasanya ini kalau dari teman-teman pelestari itu kan menggunakan aplikasi kolektor. Kolektor itu sistemnya adalah sistem route atau sistem rute, jadi seperti kurir gitu. Jadi masuknya orderan itu bukan hanya satu titik, biasanya langsung 5 titik atau bahkan 6 titik, 4 titik gitu. Jadi jika ada yang ingin tes mungkin tidak langsung masuk karena akan menunggu beberapa orderan dulu. Nah, ketika orderan masuk ya ke pelestari yang terdekat, ya mungkin ada pelestari pertama mungkin nggak melihat, mungkin lagi sibuk, jadi nanti orderannya masuk via notifikasi. Tapi jadi dari sistem ini akan ngeblas. Jadi nanti akan ada satu pelestari yang menerima orderan. Jadi di langkah 4 pelestari menerima orderan. Nah, pelestari ini itu harus accept atau menerima di aplikasi pelestarinya. Setelah menerima mesti harus di chat atau ditelepon dulu. Janjian dengan customernya. Janjian ini tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Jangan sampai pelestarinya datang ke tempat user karena belum berkomunikasi sebelumnya, jadinya tidak ketemu seperti itu. Dalam hal ini pasti pelestari akan mendapatkan kerugian seperti itu karena udah capek-capek datang ke tempat user namun tidak dapat barangnya. Jadi sebaliknya pelestari mesti cek dulu usernya sebelum datang ke tempat user. Jadi langkah kelima datang ke tempat customer. Di sini catatannya tidak mesti ketemu dengan customernya, tapi harus datang sesuai dengan titik yang telah di spot atau ditunjuk oleh user. Kemudian pelestari di sini bertanggung jawab untuk mengambil barang. Jadi barangnya mesti didapatkan, kemudian nanti diselesaikan di aplikasi, harus selesai. Sebagai catatan, teman-teman pelestari di sini harus datang ke titiknya karena dari aplikasi kita itu kan menggunakan GPS. Jadi GPS ini akan mendetek lokasi dari teman-teman pelestari dan juga lokasi orderan. Kalau jaraknya udah lumayan dekat, maka fitur arrive atau selesai, atau fitur tiba di tempat user itu baru bisa diaktifkan. Sebentar diperlihatkan demonya atau contohnya. Nah, jadi di langkah nomor 5 ceritanya si pelestari udah sampai di rumah user maksud saya. Jadi selanjutnya pelestari akan mengambil sampah di langkah yang ke-6. Sebelum mengambil sampah, pelestari diharapkan ke langkah yang nomor 7, yaitu hitung jumlah sampahnya. Hitung jumlah sampahnya dan berdasarkan tipenya. Dalam hal ini, user ketika mereka melakukan orderan, itu mereka udah menginput jenis-jenis sampahnya. Jadi jenis-jenis sampahnya udah diinput. Ya. Pelestari di sini rekan-rekan sekalian mesti mencocokkan antara barang yang diinput user sama barang yang udah ada di depan mata. Apa itu? Jadi itu perlu dicocokkan.
Itu apa? Misalnya Pintu misalnya itu. ada 10 barang, pelestari mesti memastikan bahwa benar-benar 10, jangan sampai kurang gitu. Misalnya kayak gini, jadi kita kita tidak ingin ada kerugian dari sisi pelestari. Misalnya si user salah ngetik ngetik 0 aja. Jadi yang seharusnya barangnya 10 tapi di aplikasi orderan itu diketik 100. Kalau rekan-rekan pelestari sini tidak jeli, maka lagi-lagi bisa terjadi kerugian gitu, karena yang dari sistem input itu adalah berdasarkan yang diinput oleh rekan-rekan pelestari. Maksudnya ketika pelestari melihat jumlahnya itu sebenarnya pelestari bisa melakukan koreksi. Jadi di aplikasinya pelestari sekalian nanti didemokan lagi bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan jumlah yang ada gitu. Jadi jangan sampai orderannya 100 tapi barangnya cuma 10, berarti teman-teman pelestari bisa rugi 90 barang. Nah, itu harus dicek dengan benar, itu di langkah ke-7. Setelah rekan-rekan pelestari melakukan pengecekan dan udah dalam hal ini dia 100% yakin, maka barangnya bisa diambil. Langkah ke-8 yaitu berhasil mengambil barang. Nah, di langkah yang ke-8 itu berarti satu orderan udah selesai. Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman pelestari ini kan bisa jadi dalam satu orderan itu masuk 3 atau 4 titik. Nah, kalau misalnya di langkah yang ke-9 ditanyakan muatannya udah penuh, maksudnya muatannya udah penuh, rekan-rekan pelestari kan di sini kan ada yang menjemput barang menggunakan motor. Kalau motornya dalam hal ini udah tidak sanggup menampung barang, maka bisa lanjut ke langkah yang ke-10 yaitu memilih mitra Octopus. Jadi mitra Octopus di sini selanjutnya kita sebut sebagai checkpoint. Jadi checkpoint adalah tempat penyetoran barang gitu. Kemudian datang ke mitra Octopus, nanti di list dari checkpoint ini udah tersedia di aplikasinya, nanti langsung datang aja karena di aplikasi Pelestari itu udah jelas rutenya, lokasinya di mana, bahkan nomor handphonenya berapa itu udah jelas. Tapi saya mundur sedikit ke langkah yang ke-10. Langkah ke-10 di sini skenario-nya motor Bapak dan Ibu belum penuh. Jadi masih ada space. Misalnya masih bisa digantung di saddle gitu. Itu bisa mengulangi langkah ke-4 yaitu menerima orderan lagi. Nanti dijelaskan di demonya. Kemudian tadi ceritanya udah sampai ke mitra Octopus. Di mitra Octopus paling nanti Bapak dan Ibu harus menyelesaikan step-stepnya di aplikasi hingga output paling terakhir yaitu menunjukkan QR code. Jadi pas sampai di checkpoint, yang dua hal atau dua benda yang Bapak dan Ibu bawa, yaitu yang pertama barangnya dan yang kedua handphonenya itu udah ada QR code-nya. Kemudian berikan sampahnya ke pengurus checkpoint. Kemudian di langkah ke-15 yang paling terakhir yaitu rekan-rekan pelestari mendapatkan DTBM. DTBM ini apa? Tadi sudah dijelaskan, yaitu poin dari kita. 1 DTBM itu nilainya Rp1. Jadi salah satu sumber pemasukan dari Bapak dan Ibu sekalian yaitu adalah DTBM ini. Karena DTBM ini nanti bisa ditransfer ke rekening masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Dari 15 step